DPRD Pati Jawa Tengah menyepakati hak angket dan membentuk panitia khusus pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Sikap DPRD ini sebagai respon unjuk rasa warga yang menuntut Sudewo mundur dari jabatannya. Usai menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Pati yang berakhir ricuh, sejumlah massa dari Aliansi Masyarakat Pati bersatu menggeruduk kantor DPRD Pati. Mereka mendesak DPRD Pati untuk menggelar rapat pembentukan pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati. Setelah mendapat desakan dari massa DPRD Pati, akhirnya menyepakati hak angket dan membentuk pansus pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Salah satu yang mengusulkan hak angket pemakzulan adalah fraksi Partai Gerindra yang juga merupakan partai dari Sudewo. Selain fraksi Gerindra, semua fraksi di DPRD Pati yaitu PDIP, PKB, Demokrat, PKS, dan Partai Golkar juga menyetujui pembentukan pansus hak angket. Hak angket diumumkan saat sejumlah massa pengunjuk rasa merangsek masuk ke gedung DPRD Pati Jawa Tengah. Mereka hadir di tengah rapat keputusan pansus untuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Sejumlah fraksi mengungkap alasan dari usulan pemakzulan. Fraksi PKS menyatakan ada alasan mengajukan pemakzulan seperti polemik pengisian direktur rumah sakit dan soal anggaran. Ketua DPRD Pati Ali Badrudin akhirnya mengetok untuk membuat hak angket mengenai usulan pembentukan pansus pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Ali Badrudin mengatakan usulan hak angket tersebut telah memenuhi syarat secara formal. Ia menambahkan setiap tahapan akan berjalan sesuai prosedur dan peraturan undangan yang berlaku. Hak angket ini akan fokus kepada penyelidikan kebijakan kenaikan PBB P2 Sudewo. Sebelumnya sempat menaikkan PBB P2 hingga 250% meskipun pada akhirnya kebijakan tersebut dibatalkan. Beberapa anggota DPRD yang terdiri dari beberapa fraksi, ada 8 pengusul untuk dibentuknya hak angket. Kemudian tadi sudah kita bentuk hak angket yang terdiri dari 15 orang anggota dan sudah dibentuk personilnya, siapa ketua, ya, kemudian wakil ketua, sekretaris, dan anggotanya. Yang kami harap pansus untuk segera berjalan, mencikapi kondisi yang terjadi saat ini di Kabupaten Pati. Mudah-mudahan ini segera reda lah. Pak Bupati segera mengambil satu kebijakan yang baik, yang maslahat untuk Kabupaten Pati. Apapun kuncinya ini berada di Pak Bupati Pati. Kebijakan itu ada di Pak Bupati Pati. Kami yang ada di DPRD ini hanya berproses. Tentunya nanti yang menentukan juga dari pusat, Mas, ya. Kalau kebijakan yang diambil dalam waktu dekat untuk meredam masa situasi tentunya adalah dari Pak Bupati Pati. Oke, tapi terlepas dari mekanisme yang kemudian sedang dilakukan oleh DPRD, bahwa tuntutan massa adalah meminta DPRD ini untuk melengsarkan Bupati. Ya, itu kan permintaan dari teman-teman, ya, pengunjuk rasa atau yang menyampaikan pendapat. Nah, tentunya tanggapan dari saya, ya, kewenangan itu ada di Pak Bupati, Mas. Ada Pak Bupati. Apapun. Artinya Pak Bupati yang memang harus mengundurkan diri. Kalau soal mengundurkan diri itu kan kewenangan Pak Bupati, ya kan. Karena yang mempunyai hak itu Pak Bupati. Apa ada untuk pemaksulan Pak untuk dari DPR untuk pemaksulan? Kalau soal itu kita bentuk angket dulu, Mas. Sesuai dengan cara dan tahapannya, tata caranya itu harus kita bentuk angket. Kalau soal pemajulan nanti kita bentuk angket, kemudian kita bentuk pansus, ya. Pansus bekerja sesuai dengan aturan, sesuai dengan regulasi yang ada. Diberi waktu paling lambat 60 hari untuk bekerja. 60 hari untuk bekerja, paling lama lah itu ya. Mudah-mudahan tidak sampai 60 hari pansus sudah dapat mensimpulkan untuk dikirim kepada Mahkamah Agung. Kemudian Mahkamah Agung kembali kepada DPRD, keputusannya kayak apa, ya itu nanti baru kita tunggu. Pak, mengenai desakan yang 6 hari itu, Pak, desakannya 6 hari harus selesai. Ya, tetap kita serahkan pada pansus, Mas. Ya, pansusnya nanti bekerja bagaimana. Mudah-mudahan pansus bekerja siang malam lah, mulai dilakukan pembahasan, mengundang
tim ahli termasuk, karena kita juga perlu mengundang tim ahli Mas, kita mengundang siapa yang menjadi korban, ya kemudian mengundang saksi itu juga perlu. Ya, tidak serta-merta terus pansus bekerja rapat memutuskan, tidak bisa Mas. Kita harus punya bukti-bukti apa yang dilakukan yang menjadi kebijakan Pak Bupati ini melanggar ya sumpah janji jabatan atau tidak, melanggar hukum atau tidak, itulah sebagai penentu nantinya. Ketua Pansusnya adalah Pak Teguh Bandang Waloyo, wakilnya Hadi Joni Kurnianto, sekretarisnya adalah Ibu Muntama. Ini dari legislatif kan tadi ada rapat paripurna Pak. Ya. Mungkin Pak Ketua sudah mendengar, gimana tanggapannya Pak? Ya, itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut. Itu intinya. Kemudian dari tuntutan dari para pengunjuk rasa gimana Pak? Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. Harus menuntut dengan tuntutan seperti itu. Semuanya ada mekanisme.